Shalom, selamat siang anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat datang, selamat kembali bersekutu di gereja kita tercinta ini, GBS Panjang, di minggu pertama di bulan Oktober. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh hadir di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami Bapa, untuk kami boleh dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami rindu bersuka cita, memuji menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Biarlah hanya nama-Mu saja dipermuliakan ya Bapa di tempat ini. Kami yang datang dengan permasalahan, kami yang datang dengan keluh kesah Bapa, ada kelegaan, ada sukacita dan sejahtera ketika kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Yeah.
izinkan kami hidup Tuhan. Hingga kami boleh berharap. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Biarlah ini menjadi pernyataan buat setiap kami Bapa. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mau hidup bagi Engkau Tuhan. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, mataku tetap memandang. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ku tak mau jauh dari kasih-Mu. Ku tak mau jauh dari kasih-Mu. Tuhan Yesus, Kau Allah kami yang setia. Inilah hidup kami Bapa. Ku mau jadi yang benar di mata-Mu. Ku mau jadi pribadi yang
menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Dan saat ini adalah saat yang terindah untuk setiap kami. Untuk kami datang memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, Tuhan. Saat sembahkan saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Tuhan, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, Tuhan. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Saat aku menyembah Kau, Tuhan. Saat aku menyembah Kau, Tuhan.
Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang membuat kami terpesona. Hanya Engkau yang membuat kami terkagum. Hanya Engkau yang membuat kami Tuhan bisa luar biasa sampai hari ini karena kekuatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan besarkan Engkau lebih lagi. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Ada sukacita siang hari ini? Hai, lambaikan tangan kita. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saat Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan membuat kita hidup. Dan Tuhan kita yang luar biasa. Dia hidup, haleluya. Ada hari esok. Sebab Tuhan Yesus hidup, kami tidak pernah mengetar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup.
Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Kuasanya kita buat iblis gemetar, kalahkan hiburannya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kalahkan hiburannya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Iblis gemetar, kalahkan hiburannya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, luar biasa. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus, Engkau begitu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau begitu berharga Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam hati kami untuk memberi kami hidup. Ku tak dapat lupakan kebaikan
jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik segala-galanya, bahkan nyawa Tuhan untuk menebus hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Senang kembali kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami mengerti dan sanggup melakukan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kamu dah silakan duduk. Anak saya Briana nggak ikut karena kecapean 2 malam 3 hari ikut camp sekolah ya di Surabaya dan di Trawas, jadi sedang istirahat di rumah. Selama 2 malam 3 hari tidak boleh pegang telepon, dititipkan ke gurunya ya. Hari terakhir itu setelah selesai ditanya, bagaimana? Bisa nggak hidup tanpa HP? Nggak bisa. Adik-adik, yang terbaik dalam hidupmu apa ya? HP. Di sini siapa yang nggak punya HP angkat tangan? Oh sudah punya semua. Oh tahu gitu, kalau ada yang angkat tangan tak kasih ini HP. Oh begini. Memberi itu keren, sama-sama katakan memberi itu keren. Iya. Saya tanya ya, cepet-cepetan ya. Coba buka Alkitab buku atau Alkitab HP. Siap? Cari ayatnya ya. Yang bisa angkat tangan terus langsung baca ya. Angkat tangan dulu baru baca ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah belum? Yang sudah bilang sudah. Kamu dah, suaranya di mana? Siap ya, cari ya. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Angkat tangan, terus langsung baca. Angkat tangan, terus langsung baca. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Angkat tangan, terus langsung baca. Baby, nemukan? Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Dulu kalau kuis-kuis itu, oh ya jadi berdiri, baca. Oke, tepuk tangan untuk Jedija. Biasanya Dani yang paling cepat itu ya kalau kuis itu ya. Nggak tahu HP-nya model apa itu ya. Oke, silakan Jedija terima HP ini. Loh, ayo cepetan, sini maju. Loh, nggak mau, dikasih nggak mau, luar biasa. Tahu kalau nggak sungguhan ya. Jedija main drama, terima, harus terima dong. Ayo, pisah dulu sama adiknya. Oke. Duduk sini, Jedija. Oke, kasih HP ini hadiah. Bilang apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Memberi itu keren, katakan amin. Ya. Kalau memberi itu kehilangan, katakan sama-sama kehilangan. Tapi yang menerima itu kesenangan, katakan sama-sama kesenangan. Kesenangan maksudnya. Ya. Jadi kalau memberi membuat orang lain senang. Membuat orang lain senang, katakan membuat orang lain senang. Membuat orang lain senang. Oke. Lebih senang kita senang atau orang lain senang? Bingung wis. Pak, hidup ini sudah susah, jangan ngomong yang susah-susah ya. Enggak, Tuhan hibur kita semua ya. Oke. Saya kasih Jedija bilang terima kasih. Oke. Kalau Jedija kasih ke Dira, Jedija bilang apa? Enggak bilang apa-apa.
Jangan komodi gitu, enggak ya? Enggak, coba kasih. Dira bilang apa? Terima kasih. Wow, jadi gara-gara aku kasih, yang terima kasih 2 orang. Oke. Sama-sama lupa lagi. Kesia. Dira kasih Kesia. Dira bilang apa? Kesia bilang apa? Terima kasih. Dira bilang apa? Ini buat kamu. Enggak bilang gitu. Jangan kok gitu, enggak. Oke, terima kasih. Oke. Sekarang Kesia kasih ke Tiara. Oke. Dira bilang apa? Kesia bilang apa? Ini buat kamu. Kok sama semua ya? Tiara bilang apa? Oh, terima kasih. Membuat banyak orang tersenyum loh, ya. Sekarang Tiara kasih ke Kesia. Tertia. Oke, Tertia. Kasih. Tertia bilang terima kasih. Sekarang Tertia kasih ke Angel ya. Angel terima. Angel bilang apa? Siapa tadi? Tertia bilang apa? Oh, ini buat kamu. Nggak susah, kamu nggak sedih ya? Angel kasih ke Ciela. Terima kasih. Sekarang Ciela kasih ke Coki. Coki bilang apa? Oke, terima kasih. Coki mau kasih ke orang lain lagi atau berhenti? Belum tak suruh sudah mau kasih ya. Oke. Coki kasih ke Kevin ya. Kevin bilang apa? Terima kasih. Oke. Kevin bilang apa? Coki bilang apa? Ini buat kamu. Sekarang Kevin kasih ke saya. Oh ya, terima kasih Kevin. Oke, balik lagi ke saya ya. Jadi ini rahasia ya. Memberi itu tidak akan kehilangan, tapi akan kembali kepada kita. Katakan amin. Percaya enggak percaya harus nurut ya kan, karena saya pembicaranya kan. Kita buka Alkitab kita ya. Gitu caranya Mon. Jadi kalau kehabisan kata-kata buat gitu aja supaya habis waktunya. Di sini Monica, Sapa Victor, pembicara Aaron ya harus selalu siap sedia ya. Jadi nggak nunggu jadwal. Jadi sewaktu-waktu besok, lusa, nanti sore kalau mendadak harus siap. Jadi nggak nunggu jadwal. Jadi harus siap ya. Oke. Semua bahan-bahan khotbah simpan di catatan di HP atau di buku gitu ya. Jadi gini, memberi itu kadang ada orang memberi karena takut. Coba kita lihat Maleakhi pasal 3 ayat 8. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Terus mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah waduh ini tidak enak nih. Kutuk, malapetaka, musibah, waduh, kerugian, kebangkrutan, kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Wes beria, wes nurut aja, wes tak kembalikan milik Tuhan, wes daripada kena kutuk. Sama-sama katakan daripada. Jadi nurut, taat, mengembalikan, memberi karena takut. Daripada kena kutuk, daripada sakit, daripada kena celaka, daripada dirampok, daripada. Lagi.
Lukas 6 ayat 38. Memberi ada juga karena berpikir, aku memberi supaya diberi. Nah itu. Aku memberi supaya diberkati. Takaran yang kamu pakai akan ditakarkan padamu. Berilah maka kamu akan diberi. Wow. Lukas 6 ayat 38. Baca sama-sama. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, terus yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini mirip dengan kalimat firman Tuhan yang berkata, apa yang kamu inginkan supaya orang lain berbuat kepadamu, lakukan itu pada orang lain. Wow. Bukannya kita senang kalau diberi, makanya suka memberi. Gitu. Kita kan suka orang lain baik sama kita, makanya berbuat baiklah pada orang lain. Itu loh. Jadi apa yang kamu suka terima dari orang lain, lakukan itu pada orang lain. Jadi kita nggak menunggu diberi, nunggu dibaiki, nunggu kenapa sih dia nggak baik sama aku, kenapa sih dia nggak memberi aku. Nggak usah nunggu, ayo kita penggerak, kita promotor sponsor bukan pelopor kompor bukan pelopor ya sama pornya. Kita dulu yang berbuat gitu ya. Ada lagi Galatia 6 ayat 7. Memberi karena berpikir bahwa belajar dari petani apa yang aku tabur pasti aku tuai. Nah itu. Nabur uang akan menuai uang. Tabur kebaikan akan menuai kebaikan. Ya, kita mau menuai apa? Ya, mau menuai buah pepaya, tabur biji pepaya. Yang mengerti katakan amin. Ingin buah duren, tabur biji duren. Yang mengerti katakan amin. Wah, kelamaan Pak, di supermarket ada ya. Di Indomaret, di Alfamart ada. Yang ngantuk katakan amin. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kamu tabur, suka tabur. Bukan soal jumlah. Bukan soal ini, itu, apa, besar, kecil, enggak. Belajar apa yang kita punya, sedikit. Mbak, aku punya roti cuma 1, Mbak. Wis separuhan ya. Wah, memberi itu keren. Aku punya 2 bungkus nasi campur, 1 buat kamu ya, kamu belum makan ya. Nah, gitu. Enggak nunggu uang besar, enggak nunggu barang banyak, enggak nunggu apa yang kita punya. Kita latih ya dari muda suka memberi. Memberi itu keren ya. Ada juga ini. Markus 12 ayat 41. Markus 12 ayat 41. Seorang ibu yang memberikan seluruh semua. Bukan cuma sekedar sebagian, bukan sekedar 10%, tapi semua ini. Wow, Alkitab penulis. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali sama-sama Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Jadi yang duduk dekat peti persembahan itu Yesus. Aiko? Ya. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Terus banyak orang kaya memberi jumlah yang sama-sama katakan wajar. Punya banyak memberi banyak, punya besar memberi besar. Biasa, katakan sama-sama biasa. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, katakan miskin. Perhatikan, muda. Tuhan memperhatikan yang kaya, Tuhan juga memperhatikan yang miskin. Tuhan Maha tahu. Jangan khawatir, jangan minder ya. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sama-sama katakan 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Siapa yang memberi lebih banyak? Orang kaya. Siapa yang memberi lebih banyak? Orang kaya? Enggak, orang miskin. Persentasenya. Saya punya 1 miliar, memberi Tuhan 100 juta. Tuhan bilang kecil. Manusia bilang, besar ya, 100 juta. Kamu udah, saya punya 10.000, saya kasih semua untuk Tuhan 10.000. Tuhan bilang kamu kasih besar. Yang mengerti katakan amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Katakan sama-sama seluruh. Ya, haleluya. Kamu udah boleh bangkit berdiri. Katanya mau badminton, lah kok lemes ini? Pakai berdiri. Tadi kok intronya baru ya, bangkit serukan nama Yesus. Deng 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 deng. Oke, sekarang duduk lagi dah. Haleluya. Kita buka Matius 26 ayat 7. Matius 26 ayat 7. Matius 26 ayat 7. Wanita yang mencurahkan seluruh minyak wanginya. Matius 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Sama-sama katakan mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Wow, minyak wangi yang mahal. Ini diperkirakan 1 tahun kerja. Sehari kerja kita berapa? 50.000 sehari kerja? 100.000? Atau sebulan 1 juta? Kalau 1 hari 100.000, sebulan berarti 3 juta dikurangi 400.000, dikurangi minggu. Ya katakanlah kalau 30 hari ya 3 juta ya, 100.000 ya. Lebih sih, kan sebulan, kok bingung aku ya. Sebulan berapa hari? 30 hari, oh ya betul, 30 hari. Kalau setahun 3 juta dikali 12, berarti 36 juta. Wow, minyak wangi seharga 36 juta. Siapa yang suka parfum di sini? Siapa yang suka minyak wangi di sini? Siapa yang suka minyak angin di sini? Kalau bapak-bapak suka minyak angin. Nah, dulu sebelum menikah single minyak wangi ya. Kalau sudah laku minyak angin. Pak Pong. Pacaran minyak wangi, sudah menikah minyak putih. Ya. Sampai mana tadi? Kita lihat Lukas 7. Coba ini menjelaskan lagi nih tentang perempuan yang mencurahkan minyak wangi untuk Yesus. Persiapan pemakaman. Wow. Memberi yang orang lain belum pernah lakukan. Wow, itu dahsyat. Memberi enggak pada umumnya, enggak rata-rata ya. Lukas 7 ayat 37. Lukas 7 ayat 37 dan 38. 2 ayat. 1, 2, 3. Di kota itu ada yang terkenal. Jangan keras malu.
terkenal kaya, terkenal pinter, terkenal baik, tulis, masuk surat kabar, tulis, seneng. Tapi ini apa? Terkenal sebagai seorang berdosa. Nah kamu dah, wes aku mulai minggu depan tidak mau ke gereja. Dipermalukan namaku. Pencemaran nama baik. Pembunuhan karakter. Ditaruh di mana mukaku? Malu aku. Dosaku diceritakan. Dosaku, kejahatanku, kekuranganku, kelemahanku ditulis. Gak setuju aku sama Kak Angel, gak setuju aku. Kejam Kak Angel. Kejam Pak Pendeta, Pak Gembala. Tergantung tujuannya ya. Boleh enggak? Maaf ya. Supaya yang bersalah, supaya yang berdosa, supaya bertobat, enggak lagi lakukan. Supaya yang lain-lain juga jangan niru, jangan lakukan perbuatan salah itu, perbuatan dosa itu. Karena tegas, enggak main-main. Akibat dosa, upah dosa adalah maut. Akibat dosa, upah dosa adalah salib. Gara-gara dosa, Yesus mati disalib. Jangan remehkan masalah dosa. Diberitakan, ditulis supaya jadi pelajaran. Supaya tidak ada lagi yang melakukan. Supaya yang lain menolong, menjaga, mengingatkan, melindungi. Ayo kamu jangan lagi berbuat dosa itu ya. Jangan, ayo aku bersamamu. Ayo semangat gitu kamu dah ya. Bukan malah dijauhi. Ditolong gitu. Ayo kita sama-sama bergerak, sama-sama bergandengan tangan. Jangan berbuat dosa lagi. Ayo kalau mau jatuh lagi, telepon Kak Angel, Kak Monica, Kak Victor, Kak Aaron, telepon teman. Dir tolong ya doakan aku kok mau jatuh lagi. Kak Angel tolong. Nah gitu. Ayo doa. Nah gitu. Tuhan mengasihi orang berdosa tapi Tuhan membenci dosa. Ya itu loh. Bukan Tuhan mengasihi orang berdosa supaya kita terus berbuat dosa, enggak apa-apa. Oh enggak. Kamu dah lebih baik mana? Komodi diam-diam nutupi dosa, diam-diam. Lalu komodi meninggal, mati. Terus baru ketahuan, komodi ini pejinah, komodi ini orang cabul, komodi ini selingkuh berkali-kali. Baru ketahuan setelah komodi mati. Nah terus Cenike, Briana terus bagaimana? Nanggung malunya itu loh. Lebih baik mana? Kalau bukan begitu. Waktu komodi ini hidup. Jemaat tolong aku. Kelemahanku itu perjinahan, percabulan. Onani. Kelemahanku itu wanita, seks. Jemaat tolong doakan. Jemaat ayo. Jangan main-main soal dosa ini. Aku mau bertobat. Lebih baik mana? Jadi tergantung motivasi tujuannya ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, sama-sama kakinya, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Coba cari di ayat-ayat di kitab-kitab yang lain, tidak ada.
Tidak ada orang, tidak ada pelayan Tuhan, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang melakukan seperti ini. Tidak ada wanita lain yang melakukan seperti ini. Yang menemukan di ayat yang lain, orang lain melakukan seperti ini, angkat tangan. Pernah nggak dengar? Pernah nggak, Kak Angel? Kak Monika? Kamu udah dengar baik-baik. Orang yang semakin menyadari dosanya besar, dosaku besar, dosaku banyak, salahku banyak, aku tidak layak. Lalu Tuhan kasih dia, Tuhan ampuni, Tuhan tebus, Tuhan berkati. Nah, orang yang semacam ini yang biasanya melakukan sangat banyak untuk Tuhan. Luar biasa untuk pelayanan kamu muda, biasanya gitu. Semakin merasa besar dosanya, dia akan semakin besar juga mengasihi Tuhan. Tapi biasanya kalau merasa dosanya kecil, biasanya juga melakukan pelayanan, melakukan untuk Tuhan, memberi untuk Tuhan, biasanya kecil juga. Apa namanya? Di sini siapa yang sudah nonton Miracle in Cell nomor 7? Yang belum, nanti lapor ke Angel ya. Waduh, saya sampai nangis. Gak ada tisu. Apa? Maskernya basah semua. Saya nonton sama anak saya Briana sama ponakan saya yang cantik itu ya. Apa? Ketua preman di penjara. Waduh. Awalnya kan marah sama Dodok ya. Oh, kamu ya. Apa? Melecehkan, memperkosa anak kecil, bahkan sampai membunuh. Waduh, semua orang katakan, jadi marah, jadi mau ngapain itu Dodok ya. Tapi setelah Dodok menyelamatkan, katakanlah ketua preman di penjara itu, Indro. Langsung setelah Dodok diobati ya, Dok, terima kasih Dok, kamu sudah menyelamatkan aku Dok. Mulai sekarang kamu temanku sahabatku sekarang Dok, kamu minta apa aja Dok, tak turuti Dok. Minta apa Dok? Waduh, dikasih makanan yang paling enak gitu ya. Tidur di sini Dok, tidur di sini, jangan di bawah, di kasur sini. Waduh. Jadi memberi nyawa ya. Waduh. Kamu kalau memberi, menolong orang jangan perhitungan, jangan lihat-lihat. Aku mau memberi yang baik aku mau menolong yang baik enggak loh, dahsyat loh. Engkau memberi kepada anak yang enggak baik, yang nakal, pada orang yang jahat, dampaknya luar biasa loh. Luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang jahat bisa jadi baik ya, haleluya. Seperti Tuhan Yesus ya, mati untuk orang baik, bukan orang pinter, orang yang menyenangkan hatinya, enggak ya. Yesus baik sama orang yang berbuat dosa, yang menyakiti hatinya. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Wow, separuh kekayaanku kuberikan pada orang miskin. Yang pernah kurugikan ku kembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 8. Baca sama-sama, 2, 3. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Wow, orang yang medit, yang suka memeras uang rakyat. Ketika menerima keselamatan dari Tuhan, rasa syukurnya, berterima kasihnya dinyatakan dengan kata-kata ini.
Separuh kekayaanku kuberikan pada orang miskin. Yang pernah kurugikan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Ciri-ciri orang yang diselamatkan. Anak muda, engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan enggak? Wow, nyawa kita mahal harganya. Ya. Roh yang di dalam kita itu mahal harganya. Orang yang sadar ini dia akan suka memberi, suka menolong ya. Haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Yesus memberikan nyawanya untuk kita, ya. Nyawanya saja Tuhan berikan kepada kita, apalagi yang lain-lain. Pasti Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang lain-lain belum kita terima, bisa juga itu karena proses, bisa juga karena ujian, bisa juga karena Tuhan masih membentuk karakter kita. Ada tujuan khusus dalam kehidupan kita. Ya, keyboard mainkan lagu Yesus kau kebenaran. Kalau ku hidup bagimu. Yuk, kamu udah kita sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Wow, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus menyerahkan nyawanya untukmu. Engkau berharga, nilai harga hidupmu seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kamu engkau yang kekurangan cinta, engkau yang kekurangan kasih, Yesus sangat mengasihimu. Kasih Tuhan Yesus terbukti, Dia mati di atas kayu salib, menanggung segala hukuman yang seharusnya kita tanggung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketakutan terbesar kami akan maut telah sirna, karena terbukti kubur kosong. Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pantas, layaklah kami hidup untuk Tuhan. Hidup dan mati kami milik Tuhan. Hidup dan mati kami memuliakan Tuhan. Muda tapi memuliakan Tuhan. Muda tapi suka memberi, suka berkorban. Haleluya. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kami. Semua dari Tuhan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami juga mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, bahkan mendoakan, bahkan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu.
Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kamu mudah ini kasih Tuhan. Bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kamu dan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sangat bersyukur punya Tuhan yang punya segala-galanya. Kami sungguh menikmati hari-hari ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan terus menggiring kami untuk lebih mengandalkan Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan, dan sekali lagi lebih menikmati Tuhan daripada menikmati hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain yang sementara yang juga Tuhan punya, tapi kami lebih menikmati pribadi Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan. Oh haleluya, Roh Kudus, Tuhan terus percantik semua anak-anak muda.
kaum muda yang cakap, anak kaum muda yang bijak, anak kaum muda yang penuh dengan roh yang luar biasa. Oh haleluya, muda tapi luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kamu muda pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kak Angel.